Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, samroh atau faidah. Atau faidah apa faidah dari belajar? Apa tujuan? Maksud daripada belajar ilmu sharaf itu apa? Ma'rifatu abniyatin wa usulil kalimat al-arabiyyah li sawnil lisan an fil khata' ma'a mura'ati nidhamil kitab. Apa faidahnya? Apa samrahnya? Adalah mengetahui bentuk-bentuk dan asal-asal kalimat bahasa Arab agar supaya tidak terjerumus terhadap kekeliruan dalam pemahaman. Ini tujuan daripada samroh atau tujuan daripada ilmu sorof. Dengan belajar ilmu sorof, maka kita akan tahu dari bentuk-bentuk kalimat, asal-asal kalimat gitu. Karena setiap apakah bentuknya seperti ini, nanti ini apakah lafat seperti halnya nasoro ini bentuknya baru kalimat sohe apa mu'tal. Kemudian nanti ini apakah mazid, apakah mujarrad, nanti apakah mazid, apakah mujarrad, kemudian apakah itu adalah bina sohe, apakah bina lazim, bina mithal, atau yang lainnya. Itu tujuannya. Jadi kita fokus di pada dalam sorof-sorof itu fokus kepada bentuk-bentuk kalimat. Sehingga nanti samrohnya, samroh, faidah, manfaat dari belajar ilmu sorof, kita itu bisa mengetahui dari bentuk-bentuk kalimat itu. Apakah itu nanti ada penambahan, apakah itu asal, apakah itu nanti soheh, apakah itu nanti mu'tal, apakah tidak apakah nanti itu tanpa harus adanya ilal, apa sudah mengalami prosesnya ilal. Nah, samrohnya di situ. Kita bisa membedakan nanti lafaz-lafaz tersebut. Dari kita bisa membedakan, mengetahui dari setiap bentuk-bentuk kalimat. Itu nanti samroh. Nisbatuhu nanti yang nomor empat itu adalah apa hubungan daripada ilmu sorof dengan ilmu-ilmu yang disiplin yang lain. Nisbatut tabayun wa takhaluf bi'tibaril mafhum laisa mutadakhilan ma'an baqiyatil. Taruntar. Nisbatuhu terhadap yang lain itu nisbatut tabayun wa takhalluf. Nanti ada kaitannya. Tapi kalau secara apa namanya secara mafhum daripada daripada nisbat kitab ilmu sorrof dengan ilmu yang lain kalau melihat dari sini adalah laisa mutadakhiyan ma'am baqiyatil furun. Ini ilmu sorrof itu bukan pas langsung hubungannya itu adalah bukan ikut campur, bukan masuk terhadap semua disiplin yang lain. Karena ilmu sorrof itu ada ilmu tersendiri. Ilmu sorrof itu juga termasuk dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Min, min, min al-ulum al-arabiyah sebagian dari bahasa Arab. Sehingga fokusnya itu di bentuk-bentuk kalimatnya itu. Nanti ada bagiannya masing-masing. Sehingga nanti membantunya di ilmu sorof itu nanti adalah selain dia paham terhadap maksud, selain mereka itu paham terhadap i'rab-i'rabnya, mereka juga itu paham nanti berkaitan dengan lafad-lafadnya itu. Karena memang di dalam ilmu sorof itu juga, karena pentingnya adalah nanti faidah-faidah yang ada dalam kitab ilmu sorof.
Karena dengan tanpa memahami ilmu syarah dengan betul, ketika berkaitan dengan mazid yang itu mempunyai banyak faedah, maka nanti pemahamannya juga akan keliru, tidak sesuai dengan teks yang ada. Ya, artinya satu ilmu dengan ilmu yang lain ini sangat sama-sama mendukung, apalagi bagi pemula yang pengen memahami ilmu kitab, ilmu-ilmu alatnya, grammar-grammarnya yang harus dipahami adalah memang ilmu nahu. Fondasi utama adalah memahami ilmu nahu dan juga ilmu sorof. Kalau ilmu balaghah, ilal itu di perubahan kalimat. Kalau ilmu balaghah nanti itu lebih kepada cara membuat keindahan kalimat, keindahan sebuah pernyataan. Itu sudah ranahnya ke atas lagi untuk mempoles agar supaya kalimat itu indah didengarkan. Maknanya itu enak didengarkan. Itu lebih kepada. Tapi untuk pondasi awal berkaitan dengan cara bisa membaca kitab, untuk mengetahui lafaz-lafaz tersebut di Irob apa dan bentuk-bentuknya itu adalah yang sangat berperan itu adalah ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Yang kelima, apa fadluh keutamaan keutamaan daripada belajar ilmu sorof bahwa min ahamil ulum al-arabiyah karena ini memang termasuk ilmu bahasa Arab ya ilmu bahasa Arab itu kan ada ilmu nahwu ada ilmu sorof ada ilmu iqlal kemudian ada ilmu balaghah itu kan perincian-perincian daripada ilmu sorof dari ilmu bahasa Arab. Ini juga ahmin ahami menggunakan isim tafdil ya yang bermakna termasuk dari sebagian ilmu yang sangat penting. Karena kenapa? Karena keutamaannya itu bisa menjaga kebenaran dari hakikat-hakikat bentuk perlafatnya itu. Karena dengan ilmu ini kita akan tahu terhadap bentuk-bentuk sebuah lafaz. Karena dengan mengetahui ini keutamaannya ya dengan mempelajari ilmu syaraf wa biha wallati bi ma'rifatatiha dengan kita mengetahui ilmu syaraf ala asas sahihah natawassil ila fahmi syariah hingga ini merupakan asas ya asas pokok yang bisa mengantarkan kita untuk memahami syariat dengan benar. Apalagi nanti berkaitan dengan faidah-faidah. Nanti kita juga akan bahas faidah di dalam ketika sudah masuk ke pembahasan mazid. Mazid. Kalau doroba memukul, tapi ketika sudah masuk terhadap mazid, nanti itu pemaknaannya bukan hanya memukul, tapi harus diikutkan dengan faidah-faidah yang berlaku. Karena kalau tidak diikutkan dengan faidah berlaku, hanya menggunakan maknanya doroba secara umum, maka nanti pemahamannya itu pasti keliru. Tidak sesuai dengan teks, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pengarangnya itu. Ini hanya pengantar ya, pengantar daripada ilmu sorof. Biar kita punya pandangan, oh ini loh fungsinya belajar ilmu sorof, oh gini ya belajar ilmu sorof. Kemudian yang keenam, wadi. Wadi itu peletak ya. Wadi itu peletak. Apa namanya, pencetus. Pencetus daripada ilmu sorof itu adalah Abu Muslim, Mu'ad bin Muslim Al-Harra, Syekh Luwah fi zamanihi, Asy-Syi'i Al-Kufi, An-Nahwi, Asy-Syi'i, Asy-Syi'i, beliau orang Syiah. Tapi kan kita kan tidak belajar tentang pemahamannya kan. Kita hanya kan kita fokus belajar kepada ilmu bahasa Arabnya. Ini adalah peletak utama daripada ilmu syarab ada al-Muslim. Ini sudah ada keterangannya siapa Abu Muslim itu huwa Abu Ali Mu'ad bin Muslim al-Hara nisbatu ila Thiyab al-Hirwa huwa min Maula Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Ini sudah ada biografinya di sini siapa-siapa wa nasya'a bil Kufah beliau hidup di Kufah bahkan nama Qur'an walahu riwayat fil qiraat beliau itu juga ahli Al-Qur'an ya ahli qiraat wasannafa fin nahwi juga mengarang nahwi wa amla fihi wa fis sarf
Juga banyak sebenarnya karangannya, nahunya juga ngarang. Ilmu sorof yang beliau menjadi peletak ilmu sorof. Wakana syi'iyan, beliau seorang syiah. Jadi peletak daripada ilmu sorof itu adalah seorang syiah. Ilmu sorof itu digunakan di berbagai pesantren ya, baik pesantren besar ataupun pesantren kecil itu pasti untuk pemula itu pasti ngaji sorof, baik apa namanya baik pesantren ahlus sunnah dan semuanya pasti ada. Karena kita belajar di ilmu sorofnya, bukan ilmu akidahnya, bukan akidahnya, akidahnya masing-masing. Dengan yang lain kan beda pasti kan, dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita fokus kepada ilmu sorofnya yang tidak berkaitan dengan ilmu akidah, keyakinan tidak berkaitan dengan ilmu, tapi fokus kepada bentuk-bentuk, mengetahui dari bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab. Objeknya adalah bahasa Arab. Hmm. Ini saya cuma simpulkan secara kesimpulan-kesimpulan saja, ini tidak dibaca secara keseluruhan. Ini yang mengarang ini kan Nadam ya. Ini syarah daripada kitab Nadam Maksud. Yang mengarang ini adalah orang Indonesia, lulusan dari Al-Azhar. Nomor 8, istimdad, pengambilan ilmu sorof itu dari apa saja? Apa sumbernya ya? Sumber ilmu sorof itu dari Alkitab, tentu dari Al-Quran ya. Peninjauannya dari Al-Quran, melihat dari lafaz-lafaz di Al-Quran, akhirnya dibuatlah kaidah-kaidah sorof. Asalnya itu musannif yang melihat di Al-Quran, oh ini lafaz ini kan maknanya seperti ini. Makna asalnya kok seperti ini kok gimana seperti ini ya ini. Itu sumber utamanya ada di Al-Quran. Dia melakukan penelitian dalam lafaz-lafaz Al-Quran sehingga nanti muncul dari lafaz-lafaz Al-Quran itu kok seperti ini seperti ini, seperti ini. Akhirnya muncul sebuah kaidah nanti ya. Dimunculkan kaidah, memunculkan kaidah dari penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah sunnah, berarti hadis-hadis Nabi menjadi sumber. Kemudian ketiga adalah bahasa Arab itu sendiri. Jadi sumber daripada ilmu Sorof itu ada Al-Quran, kita Alkitab dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu bahasa Arab itu sendiri. Karena memang bahasa Arab yang fusha ini min fasihi kalamil Arab, bukan bahasa Arab yang ajamiyah, yang muammiyah. Bahasa-bahasa Arab yang fusha itu menjadi pertimbangan penting dalam kitab ilmu sorof. Sehingga buktinya di dalam dalam eh, amsilatut tasrifiyah di bab fi'il thulathi mujarrad, isim masdarnya itu malah rata-rata yang digunakan adalah sama'i, bukan qiyasi, tidak sesuai dengan qiyas, tidak sesuai dengan aturan bahasa dari aturan ilmu sorof secara wazan, tapi malah banyak qiyasinya, banyak sama'inya. Sama'i itu apa? Ia tidak mengikuti aturan, tapi orang Arab sudah bilang seperti itu, akhirnya ya gitu. Orang Arab dulu bahasanya kalau berkaitan dengan misal wa'ada ya'idu, wa'ada ya'idu kan harusnya wa'adan, ternyata idatan. Soma yasumu siyaman, qama yaqumu qiyaman, bukan qoman qom. Maksudnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, qama yaqumu qiyaman. Itu kan beda, sudah qiyaman harusnya qauman, tetapi kok qiyaman lah, ini termasuk min fasihil Arab. Orang Arab nggak ada yang bilang qauman, ternyata bilang qiyam.
sehingga itu menjadi istimdad sumber daripada ilmu surah Al-Quran, hadis dan juga eh, itulah tentang pengambilannya. Nomor dua, nomor sembilan ini ya sebelum terakhir adalah hukmus syari' fih. Bagaimana mempelajari ilmu suruf itu adalah fardul kifayah. Fardul kifayah artinya tidak wah. Fardul kifayah itu kan yang penting sudah ada yang belajar ya kita gugur sudah bagi kita kita. Tapi bagi orang yang apa namanya duduk di posisi memberikan fatwa berkaitan dengan fatwa hukum maka hukumnya adalah wajib fardu ain wajib kalau seperti kita adalah MUI yang berada di bidang fatwa maka itu wajib untuk mengetahui bukan fardu ain lagi setiap per individu yang berada di divisi fatwa itu maka nanti mereka itu per individunya wajib paham betul terhadap ilmu surah. Karena kenapa? Ya itu. Karena kalau nanti salah menempatkan faidahnya, tidak sesuai dengan faidahnya, maka nanti ya hukumnya juga akan maksud apa nanti pemahamannya juga akan keliru. Kalau bagi kita, maka ini hukumnya fardu ain, tapi bagi orang yang posisinya berada di posisi yang memberikan fatwa untuk umat, kaitan dengan hukum maka itu wajib ain per individu siapa saja yang terkait di dalamnya maka nanti diwajib untuk belajar karena ini berkaitan dengan hukum hingga fatwa itu hasilnya itu harus benar-benar ya harus benar-benar benar dengan berbagai disiplin ilmu mulai dari nahunya, kemudian pemahaman fikihnya, usul fikihnya dari semua disiplin ilmu itu kan harus dipahami karena berkaitan dengan fatwa hukum yang akan diamalkan oleh kita semua. Kemudian yang 10 yang terakhir kaitan dengan pengantar daripada ilmu syaraf itu adalah masail qadayil mukhtalifah. Nanti masailnya ya kita membahas tentang at-tasniyah wal jama' apa saja pembahasan-pembahasan masail itu kan masalahnya pembahasan-pembahasannya apa saja. Ya itulah nanti seperti halnya lafat-lafat yang sohe yang menjadi pembahasan nanti. Lafat-lafat yang sohe, lafat-lafat yang sudah mengalami i'lal, lafat-lafat yang sudah mengalami penambahan huruf, lafat-lafat yang mengalami tidak mengalami penambahan huruf dan yang lain-lainnya. Itu nanti fokusnya di pembahasan ilmu sorof. Iya. Ini sebelum masuk, inilah pembahasan sebelum kita masuk terhadap eh, materi ilmu sorof. Sebelum kita masuk dari sini, ada yang masih bingung. Aman ya, karena memang cuma sekedar pengantar ya, pengantar ilmu sorof ini. Kita langsung masuk kepada ilmu sorof.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdi dil jalali musalliyan ala nabiyyi wal ali. Abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmad ibn Abidir Rahimi. Pengarang daripada kitab Nadham Maqsud yang menjadi materi utama pada pembelajaran surah ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Ini. Ini kalau belajar ya, belajar ilmu sorof itu lebih membingungkan. Nanti akan lebih membingungkan daripada ilmu nahu. Makanya kalau yang nggak nyambung sama sekali, biasanya malas biasanya. Kalau yang nyambung, biasanya enak. Itu tergantung kayak gitu lah. Kalau nggak nyambung kayak malas banget gitu. Ya karena memang nggak nyambung apa yang dibahas. Akhirnya males. Maka sekiranya biar tidak males, sekiranya nanti bisa nyambung semua. Ini agak ruwet apalagi berkaitan dengan faidah-faidah nanti itu ya. Lumayan, lumayan membingungkan. Tapi ya itulah pelan-pelan. Pelan-pelan, santai-santai. Sekiranya nanti bisa kita fahami bersama-sama. Apa ini? Oh iya, betul, betul. Oke, kita masuk. Ini pengarangnya, tawasulnya nanti kalau belajar ilmu sorof itu kalau yang nado maksud ya adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Untuk biografi lengkapnya tinggal dicek saja. Syekh Ahmad tentang Syekh Ahmad Abdurrahim pengarang kitab Nado Maksud. Jadi kan kita mau belajar kitabnya beliau, mau belajar kitabnya beliau yang beliau karang melalui pembelajaran yang sangat intensif, kemudian meluangkan waktu, waktu dan pikiran untuk itu. Ini juga tirakat ya kita kirim Fatihah setiap mau mempelajari kan pamitan kepada beliau yang punya kitab biar lebih dimudahkan. Masa kan kita sudah mau belajar kitabnya beliau, kemudian tanpa pamit dulu dengan mengirimkan Fatihah, atau paling minimal qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, minimal kayak gitu baca kayak gitu pamitan lah itu kan nanti sambungannya lain. Lanjut ke sini, itu kita mulai, ini adalah bab pertama, ini adalah bab pertama daripada ilmu sharaf, abwabu fi'lis sulasi, bab fi'il sulasi. Fi'lun sulasiyun ida yujarrodu abwabuhu sittun kama satusrodu. Fi'il sulasi mujarrad. Apa fi'il sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal tanpa ada huruf tambahan. Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal tanpa ada huruf tambahan. Itu dikatakan dengan fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal tanpa ada huruf tambahan. Fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mujarrad ini memiliki 6 bab. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab. Bab yang pertama,
Bab yang pertama adalah wal ainu in tuftah bimadin au dumma faftah laha fil ghabiri. Ini. Bentar. Ada 6 bab. Apa saja 6 bab itu? Eh, fal ainu in tuftah bimadin faks. Jadi au dumma au faftah laha fil ghabiri. Jika ain fi'il madinya dibaca fathah, jika ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca tiga, yaitu kasrah, dhamma, dan fathah. Ini berarti ini. Jika ain fi'il madinya dibaca fathah, maka ain fi'il mudhari'nya itu bisa dibaca tiga. Apa saja? Kasro, dhamma, dan fathah. Mana ain fi'il madi ini? Fa ini namanya fa fi'il. Ain ini namanya ain fi'il. Lam ini namanya lam fi'il. Kalau nasoro, fa'ala kan sama. Mana fa fi'ilnya? Nasoro, nun itu fa fi'il. Sod itu ain fi'il. Ro itu adalah lam fi'il. Ro itu adalah lam fi'il. Kaidah yang pertama, jika ain fiilnya, berarti ainnya. Jika ain fiilnya berharakat fathah, maka ain fiil mudhari itu mana? Fa ini fa fiil, ainnya ain fiil, lamnya lam fiil. Terus iyanya apa? Iya ini iya termasuk huruf mudharaah yang harus ada memang harus ada di setiap fiil mudhari. Jadi gak kehitung. Bukan iya fa fiil, fa ain fiil, ain lam fiil. Kemudian lam bukan. Tapi iyanya ini adalah ya huruf mudharaah. Sehingga cara menghitungnya fa-nya ini adalah fa fiil, ainnya ain fiil, lamnya lam fiil, sedangkan iya ini termasuk huruf mudharaah. Huruf mudharaah yang memang harus ada di setiap fiil mudhari. Maka ain fiil mudhari'nya bisa dibaca tiga. Berarti fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Itu kalau ain fiil madinya dibaca fathah. Hmm. Kalau ain fiil madinya dibaca wa in dumma fatmun hafihi au tankasir faftah wa kasran'i. Jika ain fi'il madinya dibaca tuma, maka bagaimana? Maka ain fi'il mudhari'nya hanya bisa dibaca satu. Maka ain fi'il mudhari'nya hanya dibaca satu. Yaitu apa? Dibaca tuma. Berarti fa'ula yaf'ulu. Sudah ada 4 wazan. Yang pertama ada 3 wazan. Di sini ini kan ada 6 bab ya kan? Ada 6 bab. Yang pertama fa'ala yaf'ilu bab 1.
fa'ala yaf'ulu dua, fa'ala yaf'alu tiga. Yang ini yang keempat berarti fa'ula yaf'ulu berarti tinggal dua bab. Ah, au tankasir faftah wa kasroni. Apabila nanti ain fi'il madinya dibaca kasroh, maka ain fi'il mudhari'nya itu dibaca dua antara fathah dan kasroh. Berarti fa'ila yaf'alu bab kelima. Fa'ila yaf'ilu bab keenam. Berarti memang ada enam. Ketika ain fi'il mudhari'nya dibaca fathah, maka ketika ain fi'il madinya dibaca fathah, maka bisa dibaca tiga. Ain fi'il mudhari'nya dibaca tiga, berarti fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jika ain fi'il madinya dibaca dhammah, maka ain fi'il mudhari'nya cuma bisa dibaca satu, fa'ula yaf'ulu. Jika ain fi'il madinya jika ain fi'il madinya dibaca fathah kasrah, maka ain fi'il mudhari' itu dibaca dua, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Monggo dulu ada yang bingung? Dari tadi kok gak ada suara sama sekali kayaknya. Tidak ada suara sekali ini menunjukkan paham ya atau gimana? Paham ya? Oh, alhamdulillah bisa sampai sini. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, coba kita cek di amsilatut tasrifiyahnya tentang yang bab 6 itu. Nah, fa'ala yaf'ulu bab pertama. Fa'ala yaf'ilu bab kedua. Fa'ala yaf'alu bab ketiga. Fa'ila yaf'alu bab keempat. Fa'ula yaf'ulu bab kelima. Fa'ila yaf'ilu bab keenam. Sudah selesai. Ada 6 bab. Betul kan? Makanya di dalam kitab Nazam maksudnya itu adalah membahas tentang perincian-perincian yang ada, perincian-perincian bab dan juga wazan-wazan yang ada di dalam kitab Amsilatul Tasrifiyah. Ternyata ketika dicek di dalam kitab Amsilatul Tasrifiyah, ini memang sudah ada 6 bab, sudah dilengkapi mulai dari fi'il madi sampai dengan isim alatnya. Fi'il madi yaf'ulu fa'ila kan fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari. Fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari itu fa'alan isim masdar kan wa maf'alan masdar mim. Fahuwa isim dhamir fa'il isim fa'il. Wadaka isim isyara maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul li fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman dan isim makan mif'alun isim alat. Sehingga tuh, dan ini di dalam kitab Ansiratul Tasrifiyahnya juga ini sudah lengkap dengan wazan-wazan yang ada. Dengan wazan-wazan yang ada. Nah, selanjutnya walamu ainun walamun aw ainun bima qad futiha halqi siwa dhas bisyududi tadaha. Ini fokus kepada fi'il thulathi mujarad yang ikut wazan fa'ala yaf'alu. Hanya ada satu wazan ada satu bab yang disyaratkan di bab tersebut mauzunnya lam fi'il atau ain fi'il harus terdiri dari huruf halki. Huruf halki itu apa? Hamzah, ghin, ain, ha, kha, ha. Huruf-huruf idhar itu. Ini hanya berlaku di wazan fa'ala yaf'alu. Semisal ain fi'il atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf halki,
maka nanti itu dianggap syad. Oke. Berarti fa'ala yaf'alu ini. Maka maksudnya dilihat fataha yaftahu ha huruf halki. Wadu'a yawdu'u ain huruf halki. Kemudian nafa'a yanfa'u ain huruf halki. Na'a yana'u halli hamzah huruf halki. Nasya'a hamzah huruf halki. Ro'a ro'a hamzah huruf halki. Jadi memang ain fi'il atau lam fi'il yang khusus di wazan fa'ala yaf'alu itu harus berupa huruf halki. Sedangkan semisal ada mauzun dan itu ikut wazan fa'ala yaf'alu ternyata ain atau lam fi'ilnya tidak terdiri dari huruf halki, berarti itu dianggap syad. Itu berkaitan dengan fi'il sulasi mujarad. Untuk selanjutnya adalah bab fi'il sulasi rubai mujarad. Oke, kita cukup. Ada yang ditanyakan? Maaf Ustadz, itu kan jika ain dan lam fiilnya bukan huruf halki, maka dianggap Syad. apa? Syad itu apa Syad Ustadz? itu jarang ya, jarang terjadi. Syad itu begini, dianggap tidak mematuhi ini, menyimpang dari kaidah yang telah ditentukan. Sedangkan ilmu sorof, kaidah yang harus ada di wazan fa'ala yaf'alu, lam fi'il atau ain fi'ilnya harus berupa huruf halki. Ternyata kok ada semisal menemukan, oh katanya harus ini kok ada ya. Oh berarti itu dianggap syad, menyimpang dari kaidah yang ditentukan. Apakah boleh digunakan? Boleh, karena itu min kalamil Arab. Berarti itu ada pengambil, karena memang kan istimdadnya tadi kan pengambilannya selain dari Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab sehari-hari yang digunakan orang Arab dulu yang fusha, itu juga menjadi pertimbangan. Sehingga makanya lafat-lafat yang ada di dalam kitab sorof itu tidak semuanya sesuai dengan kaidah. Banyak yang syad. Syad itu apa? Kaidahnya seperti ini, ternyata orang Arab asli dulu fushanya bilang seperti ini. Kok nggak sama? Ya itu juga dipakai. Nah, itu. Sama-sama dipakai. Karena memang pengambilannya kan Al-Quran, hadis, juga min fasihi kalamin Arab, yaitu bahasa-bahasa Arabnya orang Arab yang fusha. Itu juga menjadi apa namanya sumber pengambilan daripada ilmu sorof gitu. Itu Musti. Baik Ustadz, paham. Iya, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan